Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Budaya Hukum. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sosiologi hukum. 1. Pengertian sosiologi hukum. Secara umum, sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum. Beberapa pendapat para ahli mengenai sosiologi hukum. 1. Surjono Sukanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan secara analisis mengkaji bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. 2. Menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum adalah bagaimana pengetahuan hukum mengenai pola tingkah laku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga, R.O.J. Salman berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang keempat, menurut H.L.A. Hart, sosiologi hukum adalah konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu. Yang kedua, ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilakuan, yaitu cara bertindak dan berperilaku yang sama dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang sama. Menurut Surjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum terbagi 3. Yang pertama, pola perilaku warga masyarakat. 2. Pola perilaku sebagai wujud dari kelompok sosial. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan dalam sosial budaya. Yang kedua, objek kajian sosiologi hukum. Objek kajian sosiologi hukum mengkaji hukum dari bentuknya atau government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus dan yang dibutuhkan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana cara menciptakan masyarakat sebagai makhluk sosial. C. Manfaat dan karakteristik dari sosiologi hukum. Yang pertama yaitu manfaat dari sosiologi hukum. Yang pertama, memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum tertulis. Yang ketiga, penguasaan terhadap sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Dan yang keempat yaitu memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Selain dari keempat hal tersebut, sosiologi hukum juga memberikan manfaat bagi organisasi di dalam masyarakat, golongan di dalam masyarakat, dan bagi taraf individual. Yang kedua yaitu karakteristik dari sosiologi hukum. Karakteristik pertama yaitu sosiologi hukum memberikan penjelasan mengenai praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek-praktek tersebut bisa terjadi, apa saja sebab-sebabnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana latar belakangnya, dan lain sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya memperhatikan sikap atau tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang lebih internal, seperti motif-motif dari tingkah laku seseorang. Karakteristik yang kedua yaitu sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan atau data yang valid dari suatu peraturan hukum atau pernyataan hukum. Karakteristik yang ketiga yaitu sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lainnya, karena yang menjadi pusat perhatiannya yaitu terhadap memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. D. Mazhab-mazhab atau aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu aliran pertama yaitu aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan tentang hal-hal yang terjadi dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak terjadi dari luar, seperti tujuan dan nilai. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black yang menyatakan perihal tentang terjadinya kekaburan antara ilmu dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum. Menurut Donald Black, sosiologi hukum hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Menurutnya, sosiologi hukum tidak berurusan dengan apa itu maksud hukum,
tujuan hukum maupun nilai hukum. Baginya, hukum itu adalah apa yang dapat dilihat dan diamati di dalam masyarakat. Aliran yang kedua yaitu aliran normatif. Aliran normatif ini pada dasarnya menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya fakta yang teramati, namun juga sebuah institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai tersebut dalam suatu masyarakat. Jika hukum tersebut tidak dapat dilihat sebagai institusi, maka dasar atau landasan yang hakiki pada kehadiran hukum akan hilang dalam suatu masyarakat. Aliran normatif ini berpendapat bahwa kajian sosiologis memperkaya pemahaman kita terhadap kondisi dan biaya untuk mencapai berbagai aspirasi manusia, seperti demokrasi, keadilan, efisiensi, dan keakraban. Antropologi hukum. A. Definisi antropologi hukum. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, antropos yang artinya manusia, dan logos yang artinya ilmu. Ilmu tentang hayati terdiri dari, yang pertama, paleoantropologi, yaitu mempelajari tentang asal-usul manusia dan perkembangannya. Metode yang digunakan dengan penggalian fosil-fosil. Bagian yang dipelajari adalah organ-organ dalam tubuh. Yang kedua, antropologi fisik, yaitu mempelajari bentuk-bentuk manusia, baik bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Tujuannya mempelajari corak ragam manusia. B. Arena kajian dan sifat keilmuan antropologi hukum. Kajian antropologi hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum. Karenanya, kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian antropologi hukum. Norma atau kaidah menurut antropologi hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Adapun sifat keilmuan antropologi hukum yaitu, yang pertama, antropologi hukum tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu atau studi perbandingan. Yang kedua, antropologi hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Yang ketiga, antropologi hukum modern tidak memusatkan perhatiannya hanya pada kekuatan sosial dan hal superorganis. Yang keempat, antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis, sehingga peranan sosial dan hukum tidak terbatas mempertahankan status quo. Yang kelima, antropologi hukum termasuk ilmu hukum yang empiris. C. Ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Laura Nader dalam bukunya The Anthropological Study of Law mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut. Yang pertama, apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal? Yang kedua, bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial? Apakah mungkin diadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas? Apakah tipologi hukum berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek budaya dan organisasi sosial? Mengapa hukum itu berubah, serta bagaimana cara mendeskripsikan sistem-sistem hukum? Kajian antropologi hukum. Cara mempelajari antropologi hukum terdapat 4 metode. Yang pertama, metode historis, yaitu mempelajari perilaku manusia melalui sejarah yang ada dalam masyarakat menjadi adat, berkembang menjadi hukum adat, yang dipertahankan oleh penguasa lalu menjelma sebagai hukum negara. Yang kedua, metode normatif eksploratif, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum melalui norma hukum yang sudah ada atau yang dikehendaki, bukan sebatas norma hukum yang berlaku, melainkan melihat perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan. Ketiga, metode deskriptif perilaku, yaitu perilaku manusia dan budaya hukum melalui hukum yang nyata tanpa melihat aturan hukum yang ideal. Metode ini sempurna apabila disertai dengan metode kasus. Yang keempat, metode studi kasus, yaitu pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus perselisihan. Tugas dan manfaat antropologi hukum.
Tugas antropologi hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum non-state law yang memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak menjadi sistem kajian referensi pembuatan undang-undang. Manfaat antropologi hukum. Secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern. Yang kedua, mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Yang keempat, dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang masih kuat fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka. Kelima, dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi. Sifat antropologi hukum. Adapun sifat dari antropologi hukum yaitu pertama, interdisipliner, yaitu saling membantu atau mendukung dalam menyelesaikan sesuatu. Kedua, interdependensi, yaitu saling memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain. Terdapat 3 pendekatan antropologi hukum dalam mengkaji hukum. Yang pertama, pendekatan holistik atau menyeluruh, yaitu mengaitkan antara fenomena hukum dengan aspek kebudayaan secara menyeluruh. Yang kedua, pendekatan legal centralist approach, yaitu pendekatan secara terpusat. Yang ketiga, pendekatan comparative method, yaitu dengan melakukan studi banding antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda di berbagai belahan dunia. Adapun ciri-ciri aturan hukum menurut B. Molinowski 1959, yang pertama, aturan hukum jika dirasakan menimbulkan kewajiban dan hak-hak dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang kedua, aturan hukum itu mempunyai sanksi negatif dan positif berdasarkan kejiwaan dan mekanisme kekuasaan yang mengikat. Ketiga, kekuatan mengikat terwujud dari hubungan timbal balik karena proses tukar-menukar jasa. Yang keempat, kekuatan mengikat didasarkan atas hak untuk saling menuntut dalam hubungan yang bersifat ganda. Kelima, kekuatan mengikat akan lebih kuat dengan adanya upacara dalam proses transaksi. 3. Budaya hukum. Kebudayaan hukum adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat. Hukum diperlukan meski telah ada kaidah atau norma dalam masyarakat, agar terdapat keteraturan di dalam masyarakat melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata. Di samping norma atau kaidah yang sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. A. Praktik budaya hukum dalam penegakan hukum pidana. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Kadri Husin tahun 1999, bahwa penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya 3 aspek, struktural, kultural atau budaya, dan substantif. Dikemukakan oleh Sujarno Sukanto pada tahun 1981, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap atau nilai para fungsionaris hukum atau aparat hukum, termasuklah dalam hal ini kepolisian yang menjalankan kewenangannya, yaitu A. Tujuan lembaga sebagai organisasi. Setiap organisasi, termasuk organisasi penegak hukum, selalu mempunyai tujuan pokok tertentu. Seperti apa yang dijelaskan dalam setiap undang-undang yang menjadi dasar hukum dari fungsionaris hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Praduga keteraturan dalam ketatalaksanaan. Suatu keadaan yang dapat mempengaruhi nilai dan sikap berawal adanya pola pikir bahwa karena petugas kepolisian berada dalam suatu ikatan ketatalaksanaan yang teratur, tertib, dan rutin, maka kesalahan bertindak adalah hampir tidak mungkin terjadi. C. Budaya patrimonial. Nilai dan sikap yang dipengaruhi oleh budaya patrimonial ini membawa kepada nilai dan sikap kepada atasannya. Sebagai akibat daripada sikap ini, muncullah suatu tindakan yang sedapat mungkin untuk menyenangkan atasan, atau yang sehari-hari dikenal dengan istilah asal bapak senang. Misalnya dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan seseorang yang prosedural. Seorang oknum polisi atas perintah oknum atasannya, ia diperintahkan melakukan penangkapan dan penahanan kepada seseorang walaupun sudah jelas orang itu tidak bersalah. D. Status sosial.
Pemberian status terhadap seseorang di dalam masyarakat akan dipengaruhi pula dengan nilai dan sikap dari orang tersebut. Seseorang yang memiliki status sebagai majikan tentu akan mempengaruhi sikap dan nilai terhadap buruhnya. Begitu juga seseorang yang berstatus penegak hukum tentu akan mempengaruhi sikapnya terhadap masyarakat, apalagi terhadap tersangka pelaku tindak pidana. B. Budaya hukum progresif sebagai harapan dalam praktik hukum pidana. Ditabraknya asas equality before the law dan presumption of innocence membentengi aparatur penegak hukum dalam melakukan aktivitasnya menjadi hal yang biasa terjadi. Bahkan tak jarang dalam beberapa kesempatan bekerjanya hukum pidana di tengah masyarakat memunculkan apa yang disebut dengan faktor kriminogen dan viktimogen. Kondisi ini semakin diperparah dengan ketidakmampuan bekerjanya hukum pidana secara substantif, baik material maupun formil, dalam mengimbangi perkembangan masyarakat yang semakin beragam corak dan warnanya. Kritik terhadap hukum pidana selalu ditujukan kepada ketidakmampuan hukum pidana sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Penggalian dan pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan dalam teori hukum modern yang dipelopori oleh gerakan realisme hukum. C. Keadaan awal budaya hukum di Indonesia. Keadaan awal budaya hukum di Indonesia dimulai dengan hukum adat. Uraian ini mencoba untuk menarik kelanjutan tingkat teknologi serta budidaya masyarakat Indonesia pada waktu itu ke arah manifestasi kebudayaannya, termasuk ke dalamnya adalah hukum. Adapun kelanjutan-kelanjutan itu ditarik dari kenyataan-kenyataan berikut. 1. Adaptasi yang agraris. 2. Ketergantungan pada alam yang besar, terutama disebabkan oleh teknologi mesin yang belum berkembang. 3. Pertanian yang subsisten. Kelanjutan-kelanjutan dari kenyataan-kenyataan demikian itu menyebabkan dipegangnya nilai-nilai berikut. 1. Keterikatan kepada sesama anggota masyarakat yang besar. 2. Penghormatan terhadap alam dan kepercayaan akan adanya kekuatan-kekuatan yang tidak tampak. Ketiga, kepatuhan kepada pemimpin sebagai syarat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. D. Membangun budaya hukum di Indonesia. Terdapat 3 komponen penting yang perlu dikemukakan dalam hubungannya dengan membangun budaya hukum di Indonesia. Pertama, pembangunan budaya hukum yang berkaitan dengan reformasi peningkatan kualitas hukum substansif. Kedua, tegaknya budaya hukum berkaitan dengan peranan struktur atau lembaga hukum dalam masyarakat. Ketiga adalah faktor budaya yang berlaku pada masyarakat. Untuk membangun budaya hukum Indonesia, perlu proses pembuatan undang-undang yang memihak pada perlindungan hak-hak masyarakat, dan dibutuhkannya peningkatan biaya bagi penegakan hukum serta pengawasan secara terpadu. Akan tetapi, proses pembangunan budaya hukum ini tergantung pada usaha pemulihan kepercayaan masyarakat kepada supremasi hukum. Bila mana masyarakat meragukan eksistensi pemerintah yang bersih pada saat ini, maka hasrat untuk mengubah sistem dan keyakinan masyarakat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi langkah yang strategis. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari uraian di atas yaitu 1. Sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum memiliki ruang lingkup berupa pola perilaku dalam masyarakat, sedangkan yang menjadi objek sasarannya itu organisasi sosial hukum, yaitu badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum. Sosiologi hukum memiliki manfaat dan kegunaan baik dari segi organisasi dalam masyarakat, golongan dalam masyarakat, dan dari segi taraf individual. 2. Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaan, khususnya di bidang hukum, atau ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Kajian antropologi hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, sedangkan ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang mengangkut aspek-aspek hukum. 3. Kebudayaan hukum adalah kekuatan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat. Hukum diperlakukan dalam masyarakat agar terdapat keteraturan dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata. Di samping norma dan kaidah dan sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. 4. Peranan kultur atau budaya hukum terhadap bekerjanya hukum.
Ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap dan pelaksanaan hukum. Artinya, para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan dan kesadaran masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 8. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.